Hai hai hai, selamat datang di channel Alur Cerita Kopi Pasta Film. Swanger, bayangkan kamu adalah orang buta yang diberi tugas membawa kitab suci sampai ke barat. Ya, film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul Book of Eli yang rilis pada tahun 2010. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mainkan. Omae wa mou shinderu. Film diawali saat seorang pria berjalan di atas hamparan tanah gersang. Pria tersebut bernama Eli. Hingga terlihat sebuah rumah yang kosong, akhirnya Eli memasukinya. Saat ia berada di dalam, secara mengejutkan, seorang pria tewas tergantung di balik pintu. Karena sepatu yang Eli kenakan telah usang, akhirnya ia mengambilnya dari sang mayat, dan Eli bermalam di rumah tersebut. Pagi harinya, Eli melanjutkan perjalanan. Namun di tengah jalan, ia dicegat oleh kawanan perampok. Dengan sebilah parang, Eli berhasil membunuh kawanan perampok tersebut, dan ia melanjutkan perjalanannya kembali. Hingga akhirnya, ia terhenti melihat orang lain yang sedang dirampok. Karena Eli yang tak ingin berurusan dengan mereka, akhirnya ia menghiraukan perampok tersebut. Scene berganti saat Eli sampai di sebuah kota yang kumuh, dan ia menemukan sebuah toko elektronik. Akhirnya ia masuk ke dalamnya. Di dalam, Eli meminta pemilik toko untuk mengisi daya MP3-nya dengan imbalan sebuah korek dan 3 buah tisu basah. Akhirnya sang pemilik toko menyetujuinya. Di lain tempat, geng perampok memberikan hasil jarahan pada seorang pria, sebut saja Boskar, dan jarahan tersebut berisi setumpuk buku yang telah usang. Tak lupa ia juga memberikan sebuah barang berupa sampo yang telah ia temukan. Namun, karena buku yang Boskar cari belum ditemukan, akhirnya ia meminta mereka untuk pergi mencarinya kembali. Scene berpindah saat Eli masuk ke dalam bar membeli sebotol air. Namun seorang pria mengganggunya, yang mana hal itu membuat Eli marah dan menghajar pria tersebut. Suasana tampak menegang dan Eli berniat untuk pergi. Namun saat akan pergi, segerombol preman mencegatnya. Karena Eli yang tak punya pilihan, akhirnya mau tak mau, Eli meladeni semua preman yang hendak membunuhnya. Secara tiba-tiba, Boskar datang dan menghentikan Eli. Ia meminta Eli untuk masuk ke dalam ruangannya. Di dalam, Boskar menawarkan Eli sebuah pekerjaan. Namun karena ia menolaknya, akhirnya Boskar meminta Eli untuk tinggal sementara waktu. Di lain tempat, tampak Eli yang sudah diantar ke kamarnya. Dan seorang wanita buta masuk memberikan sebaskom air dan beberapa makanan. Hingga pada tengah malam, seorang wanita masuk kembali ke kamar Eli dan ia hendak menggodanya. Wanita tersebut bernama Solara. Namun, karena Eli yang curiga, akhirnya ia meminta wanita tersebut untuk pergi. Saat akan pergi, Solara menutup pintunya kembali dan memohon pada Eli untuk menemaninya karena ia takut akan dihajar kembali oleh Boskar. Keesokan harinya, Solara mendatangi ibunya dan Boskar yang berada di sebelahnya. Kala itu, Boskar meminta laporan pada Solara. Namun, karena ia tak ingin Boskar mengetahui, akhirnya ia berpura-pura. Hingga tak sengaja, Solara mengajak ibunya untuk berdoa saat hendak makan. Yang mana, hal itu sudah jarang dilakukan oleh warga sekitar. Boskar yang mengetahui Solara berbohong, akhirnya dibuat geram hingga ia menyeret ibu Solara dan memaksanya untuk berkata jujur. Di dalam toko, Eli segera meminta pemilik toko untuk melepas pengisi daya MP3-nya. Namun saat ia akan pergi, Boskar telah siap menunggunya di luar. Hingga terbongkar bahwa buku yang selama ini ia cari adalah buku Alkitab dengan tujuan agar seluruh umat manusia tunduk kepadanya. Karena Eli yang menolaknya, akhirnya Boskar memerintahkan pengikutnya untuk membunuhnya. Tak satu pun peluru bisa menyentuh Eli, berbeda dengan bawahan Boskar yang tumbang satu persatu. Kala itu peluru shotgun yang Eli tembakan melesat mengenai kaki Boskar. Hingga tersisa satu orang yang mana hanya dengan melihat, pria tersebut hanya terdiam memandanginya. Akhirnya Eli berhasil menjauh dari kota, yang mana diam-diam Solara mengikutinya. Karena Eli yang ingin sendiri, ia memintanya untuk kembali. Akhirnya Solara membuat kesepakatan dengan mengantar Eli ke sebuah mata air yang mengalir. Karena persediaan air bersih di dunia sangat langka, Eli akhirnya setuju. Saat sampai, Eli mengisi botolnya dengan air, dan Solara menceritakan asal-usul mata air itu. Saat keluar, Eli yang masih tak ingin diikuti, ia menjebaknya dan mengunci dari luar. Akhirnya Eli melanjutkan perjalanan kembali. Di lain tempat, tampak Boskar yang sedang diobati lukanya, dan ia memerintahkan seluruh anak buahnya untuk bersiap.
Scene berpindah saat Solara hendak menolong seorang wanita. Sialnya, hal itu adalah sebuah jebakan, hingga muncul dua orang pria yang datang secara tiba-tiba. Mereka menyeret Solara. Akhirnya Solara menjerit meminta tolong. Melesat sebuah panah secara tiba-tiba dan berdiri Ellie yang masih memegang busurnya. Sontak Solara langsung menghampiri Ellie. Setelahnya, Ellie melanjutkan perjalanan dengan ditemani Solara yang ada di sampingnya. Saat seekor burung lewat dengan satu bidikan, Ellie berhasil menjatuhkan burung tersebut. Di lain tempat, tampak Boskar yang sampai di tempat saat Ellie membunuh dua perampok. Dan ia melihat sepotong kain milik baju Solara. Dan akhirnya mereka melanjutkan pencarian. Scene berganti saat Ellie yang sedang beristirahat di dalam bangunan tua. Solara yang penasaran, ia terus memaksa Ellie untuk membacakan bukunya. Dan akhirnya Ellie membacakan sebuah kalimat yang mana hal itu membuat Solara tertegun menyukainya. Pada malamnya, melihat Ellie yang tertidur pulas, dengan perlahan Solara hendak mengambil buku Ellie. Namun saat akan menyentuhnya, tiba-tiba Ellie terbangun menahan tangan Solara. Karena kesal, akhirnya Ellie memarahinya untuk tak menyentuhnya kembali. Di lain tempat, tampak Ellie yang sampai di sebuah rumah kosong. Hingga Ellie akan membuka pintu, tiba-tiba sebuah lubang muncul yang mana membuat mereka jatuh ke dalamnya. Dan keluar dua orang parubaya yang telah siap dengan senapannya. Ellie yang tak ingin membuat masalah, ia meminta maaf dan hendak pergi. Namun sang nenek yang melihat keberadaan Solara, akhirnya ia mengajaknya untuk masuk dan menjamunya. Di dalam, sang kakek juga terlihat cukup ramah saat menyalakan gramofonnya. Hingga ia menunjukkan kuburan di belakang rumahnya, Ellie dan Solara tersadar bahwa dua orang di sebelahnya adalah seorang kanibal. Akhirnya mereka bergegas untuk pergi. Belum jauh Ellie pergi, dari kejauhan beberapa mobil melintas mendekati mereka. Akhirnya Ellie masuk ke dalam rumah dan meminjam beberapa senjata, yang ternyata sang kakek telah menyimpan banyak senjata di balik sofanya. Akhirnya Ellie dan Solara beserta dua orang tersebut bersiap di balik pintu. Boskar yang habis kesabarannya akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk menembak habis rumah tersebut. Adu tembak tak terelakkan hingga membuat sang kakek dan nenek tewas mengenaskan. Karena sudah terpojok, Ellie menyerah dan Boskar berhasil membungkamnya. Kala itu, Boskar meminta pada Ellie untuk memberikan bukunya. Namun karena Ellie menolak, akhirnya Solara dijadikan sandera yang membuat Ellie akhirnya menyerah. Seseorang mengambilkan buku Ellie. Sampai Boskar mendapatkan bukunya, ia tetap menembak Ellie tepat di perutnya, yang mana hal itu membuatnya tumbang. Akhirnya Boskar dan anak buahnya kembali ke kota dengan membawa Solara. Di perjalanan, Solara yang sudah mempersiapkan tali, ia menjerat leher sang sopir, yang mana hal itu membuat mobilnya terbalik. Melihat kejadian itu, dua mobil di depannya akhirnya kembali. Dengan sebuah granat, Solara melempar tepat di bawah mobil mereka, yang akhirnya salah satu mobil meledak. Kala itu Solara segera memasuki mobilnya dan melaju menjauh dari Boskar. Karena tahu bahan bakar mulai menipis, akhirnya Boskar berhenti mengejarnya. Di lain tempat, Solara kembali ke tempat saat Ellie dieksekusi. Namun anehnya, ia tak menemukan jasadnya. Akhirnya Solara mencarinya, hingga terlihat Ellie yang berjalan seorang diri. Akhirnya Solara membawa masuk Ellie ke dalam mobilnya dan melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya mereka sampai di bibir pantai. Mereka segera mengambil sebuah perahu dan mendayung melewati lautan. Namun saat di tengah perjalanan, seorang pria menghentikannya dan Ellie yang sadar telah sampai tujuan, ia bernegosiasi dengan pria tersebut. Akhirnya mereka dibawa masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi rak buku. Seorang pria datang dan menjelaskan bahwa camp ini akan menjadi awal mula peradaban manusia. Semua buku telah mereka miliki, hanya satu buku yang belum mereka dapatkan, yakni buku yang selalu dijaga oleh Ellie, berupa buku Alkitab. Di lain tempat, Boskar sampai di kotanya. Melihat buku Ellie yang terkunci, ia meminta seorang mekanik untuk membuka bukunya dengan hati-hati. Hingga sampai buku itu berhasil dibuka, ia tak percaya melihat semua isinya yang kosong dan hanya berisikan sekumpulan kertas putih saja. Scene berganti saat Ellie duduk bersama Solara dan seorang pria. Ia meminta pria tersebut untuk menyiapkan kertas dan tinta yang sangat banyak. Akhirnya pria tersebut segera menulis semua yang Ellie ucap. Di lain tempat, Boskar memanggil ibu Solara yang buta. Ia meminta untuk membaca Alkitab yang ada di depannya. Setelah diraba, ia tersenyum. Namun karena ia tahu bahwa Boskar telah kehilangan kekuatannya, ia pergi dan memberitahu bahwa semua orang telah menjarah bar milik Boskar. Benar saja, saat Boskar keluar dan melihat bar miliknya, semua tampak kacau dan ia hanya duduk termenung meratapi nasib. Di lain tempat, tampak pria yang membantu Ellie membukukan Alkitab miliknya telah sampai di penghujung ayat dengan banyaknya tumpukan kertas yang berisi ayat Alkitab di atas meja kerjanya.
Sampai di penghujung film terlihat Solara yang berdiri di sebuah batu nisan yang tertulis dengan nama Ellie, dan ia berniat kembali ke kotanya dan diperlihatkan buku yang telah disimpan di antara rak-rak yang berjejer, dan film pun tamat. Ending yang religi. Hikmah yang kita dapat dari film ini adalah cukup percaya saja dengan apa yang kita yakini, apalagi Alkitab yang jelas menuntun ke arah kebaikan. Kesimpulannya, film ini seperti peristiwa saat tentara Mongol menghancurkan Baghdad dengan semua buku yang telah mereka buang ke sungai Tigris. Easter egg dalam film ini adalah selama ini Ellie itu buta dan Ellie jalan ke arah barat tanpa tahu bahaya yang ada di sebelahnya. Terus yang kedua, anehnya kenapa saat adu tembak dengan Boskar, peluru Ellie seakan tak pernah habis. Terus Ibu Solara sebenarnya tahu isi buku yang dibawa Boskar, tapi dia nggak pengen ngasih tahu.